Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama indeks harga saham gabungan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Baik, kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak Dev. Apa kabar? Ya, kabar baik Pak Danika. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Hari ini indeks harga saham gabungan Pak Danika menyentuh ke level intraday tertingginya. Ada dua kali tadi Pak. Tadi di pertama di sepanjang sesi pertama tadi sempat ke 7435. Sesi kedua kembali tercipta di 7441. Bursa Eropa, Bursa Amerika juga mencatatkan hal yang sama meskipun inflasi Amerika Serikat kembali memanas di Februari 2024. Baik, kalau untuk efek inflasi terhadap IHSG, inflasi US terhadap IHSG sebenarnya nggak begitu besar ya, karena walaupun naik dia hanya kecil saja. Jadi Amerika juga The Fed itu sudah konfirmasi bahwa tahun ini akan menurunkan suku bunga ya. Untuk Indonesia IHSG itu lebih ke lebih ke efek setelah pemilu sebenarnya, karena market lebih tahu arahnya kemana. Jadi kira-kira kebijakan ekonominya, kalau paslon yang sekarang unggul ini lolos, ini akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari rejim sebelumnya. Jadi karena itu juga jadi ada hype di situ ya. Jadi IHSG kelihatan positif. Dan kalau kita lihat dari perdagangan minggu lalu, perdagangan hari Kamis dia breakout membentuk pattern bullish flag. Jadi sekarang meneruskan pattern bullishnya. Kira-kira targetnya adalah resisten berikutnya di level 7480 ya kalau secara Fibonacci, dan kalau misalnya breakout 7480 bisa sampai 7581 melanjutkan all time high-nya. Baik, itu target sampai kapan Pak Danika? Kemudian dengan potensi penguatan hari ini, rawan profit taking tidak Pak? Untuk hari ini masih kelihatan candle-nya pun masih tipis sebenarnya, nggak begitu besar. Jadi kira-kira masih ada masih ada akan retest dulu di 7400 ya mungkin ya, ini supportnya. Mungkin besok ada retest. Awal minggu depan mungkin bisa melanjutkan kenaikannya. Baik, 74 sudah cukup kokoh Pak, supportnya mungkin bisa dipertahankan untuk IHSG ke depannya? Iya, 7400 tuh udah lumayan ya, tanggal awal Januari kemarin ngetes sebagai resisten di situ. Dan area itu juga sudah teruji pada awal Januari kemarin. Baik, di luar dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini menembus level all time high dan tadi ada katakan ada peluang menciptakan rekor tertinggi terbaru kembali ke depannya. Perbankan big cap hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun memasuki perdagangan sesi kedua. BBCA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Profit taking tampaknya terjadi. Perbankan big cap hari ini menembus ke level intraday tertinggi di masing-masingnya di tengah tahapan ataupun yang baru akan mengumumkan pembagian dividen di 2023. Bagaimana analisis Anda capaian dari pergerakan teknikal untuk saham-saham perbankan big cap sampai sejauh ini? Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak, yang hari ini berbalik arah ke zona merah setelah tadi menembus ke level tertingginya di sepanjang masa, tepatnya tadi di Rp10.400 per sahamnya. Baik, kalau untuk BBCA ini emang sudah secara teknikal 10.400 memang sudah menjadi target Fibonacci-nya, memang sudah benar-benar di puncak dan emang pas ya 10.400, dan sekarang emang wajar dia koreksi ya. Kemarin dia sudah dari akhir Januari ini udah ada rally, dan jadi wajar saja sekarang lagi koreksi. Dan untuk bank-bank big caps ini juga sebenarnya pengaruh dari foreign inflow yang besar ya, karena
karena apa namanya biasanya semakin gede flow asing masuk tuh yang dapat balancing yang banyak tuh adalah banking. Jadi wajar saja eh, banking-banking besar ini mulai menciptakan all time high-nya seperti itu. Dan untuk BBCA tetap ini hari ini dia membentuk engulfing. Jadi expect dia turun kira-kira sampai 9.800 ya. 9.000 berapa, Pak? 9.800. Potensi turunnya akan ke sana begitu? Iya, betul. Tapi ruang untuk all time high kembali di berapa BBCA? Untuk dia all time high kembali, dia saya cek dulu. Kalau misalnya dia balik ke 9.800, kemungkinan bisa sampai dia 10.875, Pak. Baik. Hari ini melemah di 10.000, melemah di 1,48%. Berarti bisa masuk di level 9.800 begitu nanti pada Nika ya? Iya, support kuatnya di 9.800. Baik, kita beralih ke perbankan big cap lainnya, BBRI, Pak. Kalau tidak salah hari ini adalah hari cum dividennya. Hari terakhir bagi para investor untuk berpartisipasi dalam mendapatkan dividen tahun buku 2023. 6450 tadi intraday tertingginya. Analisisnya untuk BBRI. Oke, untuk BBRI ini hari ini dia ada ini ya, ada apa namanya kita sebutnya adalah candle hanging man. Inverted hammer, sorry. Jadi dia kemungkinan dia akan ini ya, akan koreksi. Kalau misalnya dia hari ini cum dividen, biasa ex dividen juga biasa akan ada koreksi. Paling jauh sih sepertinya dia menguji level di 6.150 ya. Ini area Fibonacci di situ. Bisa saja nanti dia mantul kembali, dia membentuk nanti ada pattern seperti itu. Baik, intraday hari ini di 6450. Resisten selanjutnya di berapa untuk BBRI, Pak? Untuk BBRI ada di 6650, Pak. Oke, 6650 untuk BBRI. Kita beralih ke Bank Mandiri, Pak, BMRI. Di penutupan hari ini 7275, new all time high intraday tertinggi terbarunya ini. Analisis Anda, ruang penguatan BMRI selanjutnya atau rawan untuk profit taking? Baik, kalau BMRI sepertinya dilihat dari candle-nya dia masih ada ini ya, dia agak lagging dari kemarin dari bank-bank yang lainnya. Ini dia membentuk hammer ya, hammer walaupun dia nggak di bawah, dia membentuk hammer sekarang. Dia ada potensi lanjut ke resisten berikutnya di 7.400. Kalau misalnya dia bisa tembus 7.400, target berikutnya adalah di 8.100. Baik, terakhir untuk BBNI, review singkat saja Pak dari teknikal. All time high hari ini di 6250. Oke, untuk BBNI dia sudah ini ya, dia sedang menguji resistennya di 6225. Kalau bisa tembus dia bisa sampai 6675 ya, all time high di situ. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini menembus level intraday tertinggi terbarunya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Kita akan coba beralih ke sektor lain selain dari perbankan. Barang baku hari ini tampaknya juga menjadi penopang ini pada Nika, di mana saham-saham komoditas timah hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tadi TINS mengalami penguatan, bahkan NIKL juga mengalami auto reject ke atas. Kita ke TINS terlebih dahulu, Pak, analisis Anda terutama dari sisi teknikal. Untuk dari TINS, penutupan sesi kedua hari ini menguat di 13,70% di 830. Apakah juga dari sisi fundamental ini memang harga komoditas yang mengerek dari teknikal untuk harga TINS? Oke, kalau TINS ini dia ini ya agak anomali, dia tiba-tiba terbang, dia menembus resistennya di 775 dan dia ada rejection di 825 dan volumenya besar sekali, masih kemungkinan dia akan lanjut sampai 870 mungkin besok ya. Untuk timah ini sebenarnya ini ya dia terkerek oleh harga komoditasnya sendiri karena di Indonesia kemarin juga supply-nya terbatas karena ada ini ya delay dari annual mine work plan, dan di Myanmar juga ada ini hambatan di produksi nikelnya, dan sehingga di Cina juga dia demand-nya naik karena otomotif EV itu dia
lagi demand-nya besar. Baik, terakhir sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua untuk NIKL, Pak, bahkan hari ini mencatatkan auto reject atas. Momentum yang bisa dimanfaatkan, apakah posisinya sudah jenuh beli, rawan profit taking? Kalau NIKL ini dia masih ada kemungkinan masih ada lanjut ya sampai level 386. Dia baru saja tembus resistennya di 330. Jadi kira-kira masih ada sedikit upside di situ. Rawan profit taking tidak, Pak, untuk NIKL? Masih belum ya. Karena ini volumenya juga masih besar sekali. Belum overbought. Oke, masih direkomendasikan masuk begitu? Masih bisa. Oke, NIKL hari ini menguat, auto reject atas di 344, belum jenuh beli, volumenya juga masih cukup tinggi, masih ada ruang penguatan lanjutan untuk NIKL yang hari ini mengalami auto reject atas, mengalami, maksud kami, menguat di atas 24% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nandika, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pemirsa indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini menguat di 0,53%, penguatannya lebih ke arah terbatas dan ditutup di level 7.421.207, level tertinggi intraday di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan di sepanjang masa tadi sempat menyentuh di 7.441.616. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,67%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,11%, LQ45 juga menguat di 0,50%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Barang baku memimpin penguatan di 2,36%, kesehatan juga menguat di 1,06%, energi hari ini menjadi pemberat di 1,54%, teknologi juga tertekan di 1,22%, di mana saham-saham berbasis timah menguat ketika dari saham-saham komoditas lainnya mengalami koreksi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menguat cukup signifikan, pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Tadi pun juga sempat kita ulas, BBRI ditutup menguat 6.400, BMRI juga menguat di 6.225, Telkom menguat di 3.900 dan Aman Mineral juga menguat di Rp8.650 per saham. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang justru melemah cukup dalam dan menjadi pemberat dari perbankan big cap, BBCA setelah all time high hari ini di 10.400, ditutup melemah di level 10.000, UNTR juga tertekan di 23.525, ICBP melemah di 10.725 dan SMGR hari ini juga melemah di 5.750 pasca rilis kinerja full year 2023. Itu dia updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.